Saat mereka bercanda, Hinako menyuruh mereka untuk diam sebab ada beruang. Kemudian mereka berencana kabur dengan pelan-pelan. Namun di tengah perjalanan, anak Hinako keburu merengek dan Yo perkabare, kali ini admin akan melanjutkan series Mau Sama Season 2 episode 9. Khusus hari ini admin akan merangkum satu episode saja dan gak usah basa-basi lagi. Kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah berlanjut di saat anak Hinako merengek, terpaksa Mau Sama dan Emi mengalihkan perhatian si beruang supaya Asia dan Lucifer membawa yang lain ke tempat yang aman. Namun tiba-tiba ada mobil hitam yang mengklakson mereka yang membuat si beruang panik dan langsung menyerang mereka berdua. Sontak, Emi langsung menahan dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian Kazuma datang. Karena itu, Emi buru-buru melumpuhkan si beruang dan membantingnya sampai bongkek. Sehingga Alas Ramus menyoraki mamanya yang sudah menyelamatkan mereka. Singkat cerita, di rumah kejadian Emi membanting si beruang sampai diberitakan di mana-mana. Sampai-sampai di luar banyak wawancara yang menunggu Emi. Untungnya ada Hinako yang membubarkan para reporter tersebut. Tak lama kemudian Kazuma datang ke ruangan Emi untuk berterima kasih sebab Emi sudah menyelamatkan istri beserta anaknya. Setelah keluar, Kusuzuno memberitahu julukan baru Emi, yaitu pembunuh beruang. Sontak Emi kaget. Ketika tahu kata-kata tersebut dari mulut Mau Sama dan Asia, Emi pun marah dan berjanji untuk membunuh mereka berdua. Sebab dia takut kalau Alas Ramus memanggil dia sebagai mama pembunuh beruang, itu akan membuatnya trauma seumur hidup. Beralih ke Mau Sama, selesai membantu Paman Cicannya menanam sayur, Paman Cican bercerita kalau dia ingin istirahat. Namun Kazuma dan Hinako belum siap untuk mewarisi kebun mereka. Namun Hinako berusaha memperluas jaringan keluarga bisnis mereka. Dan juga Kazuma belajar manajemen metode pertanian di universitas di Tokyo. Sebab mereka berdualah hasil penjualan tahun ini mereka meningkat 3 kali lipat. Tak hanya berkebun, Kazuma juga membuat panel surya untuk memasok listrik untuk kebun kaca mereka. Dan dulu sayur yang membusuk hanya dibuang, sekarang bisa dijual kembali meskipun harganya sedikit murah. Sehingga perkataan Paman Cican itu membuat Mau Sama berpikir tentang kerajaannya yang dulu. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, kebetulan Pak RT menghampiri rumah Paman Cican untuk memeriksa pendatang baru. Kemudian Paman mengenalkan mereka berdua sehingga Pak RT tidak curiga lagi ke mereka. Sebab beberapa hari ini banyak pencuri buah-buahan dan sayur-sayuran warga. Singkat cerita, di kamar Mau Sama dan yang lain mendiskusikan tentang pencurian sayuran, sebab itu bisa mengancam pekerjaan mereka. Lucifer menyarankan mereka untuk berpatroli saja, tapi Emi bilang kalau tempat ini sangat luas, tidak mungkin mereka berpatroli semalaman saja. Aslinya bisa, tapi mereka harus merahasiakan kekuatannya ini. Kemudian Mau Sama mengevaluasi cara maling itu mengambil sayuran. Pertama, pasti para maling itu punya tempat penjualan sayur dengan cepat. 2. Mobil yang dipakai para pencuri itu pasti bak terbuka, seperti truk atau pick up. Dan Mau Sama baru-baru ini melihat mobil yang cocok untuk maling sayur. Warnanya tak mencolok di malam hari, bodinya cukup besar untuk membawa sayuran, dan mobil itu bisa menyusuri semua jalan. Mobil itu adalah mobil yang kemarin mengklakson mereka saat melawan si beruang. Dan kemungkinan besar maling bakal datang malam hari ini. Sebab mana mungkin ada yang mau pergi ke ladang setelah keluarga dan karyawan diserang oleh beruang. Dan Mau Sama sangat yakin kalau mobil hitam itu adalah si pencuri. Sebab si pencuri tidak punya rasa tega terhadap manusia yang lain. Dan Mau Sama tidak mau merepotkan keluarga Cican lagi. Dan inilah kesempatan mereka untuk balas dendam. Tapi mereka bingung patroli dari mana. Mereka kan cuma berlima. Sebab ini bukan daerah mereka. Mereka tidak tahu seluk-beluk desa tersebut.
Lalu saat mau mempertimbangkan mobilnya datang dari mana, tiba-tiba muncul Nenek Cican. Dan Nenek Cican mendengar semua percakapan tadi. Namun Nenek Cican tidak akan menceritakan hal ini ke siapapun, sebab dia bukan seorang penggibah. Meskipun mereka bukan orang biasa, namun yang terpenting bagi Nenek Cican adalah mereka semua sudah melindungi keluarganya. Kemudian Nenek Cican bersedia membantu mereka menentukan rute mobil datang dari mana. Dan dengan panduan Nenek Cican yang tahu seluk-beluk desa ini, Mausama dan yang lain pun terbantu. Namun Lucifer menjanggali sesuatu, yaitu kenapa mereka tidak menjaga tempat di depan kebun tomat. Sebab di depan kebun tomat ada barang yang sangat berharga yang melebihi dari puluhan sayuran kalau dijual. Mausama dan Asia sudah melihat alat tersebut, dan jika alat tersebut dimalingin, maka tanaman yang ada di sana juga ikut rusak. Dan diputuskan mereka akan menjaga panel surya incaran maling tersebut. Singkat cerita, di ladang Mausama berkelompok dengan Suzuno. Namun Suzuno kecewa mendapatkan pasangan dengan Raja Iblis yang tidak mempunyai kekuatan dan tak berguna. Namun tiba-tiba muncul transportasi pengangkut sayuran kecil, pick up cuy. Ketika Mausama mau menghubungi Emi, Mausama tak sengaja memegang punyanya Suzuno. Sontak Suzuno marah besar. Saat Suzuno mau menghabisi Mausama, tiba-tiba muncul mobil yang persis mereka lihat tadi siang. Kemudian Suzuno mencoba melihat dengan kekuatan teropongnya, dan di dalam mobil tersebut terdapat 4 orang. Ketika maling itu mengambil semangka, Suzuno mau menghampirinya, namun Mausama melarangnya, sebab itu bukan tujuan utama maling tersebut. Dan tujuan utamanya pasti panel suryanya. Kemudian Mausama langsung menghubungi Emi. Dan beneran, maling tersebut membawa panel surya yang mereka duga. Asia langsung melapor ke mereka. Saat mereka melawan, mereka tidak tahu yang mereka lawan adalah Jenderal Raja Iblis terkuat di dunia NPS lah. Ente kadang-kadang ketika Asia berhasil melumpuhkan 1 orang, ternyata yang lain sudah kabur meninggalkan temannya. Tapi tenang, Emi sudah mempersiapkan hal itu. Dengan sepatu surganya, Emi mengejar mobil tersebut dengan kecepatan tinggi. Dan Lucifer juga memberitahu ke keluarga Cican tentang hal ini, supaya segera menghubungi Pak Polisi. Lalu saat para maling itu menyusun strategi untuk kabur, tiba-tiba ada cewek yang duduk di tengah jalan. Sontak mereka mengerem dadak. Lalu saat salah satu dari mereka memeriksa, Suzuno langsung beraksi menakuti mereka dengan kekuatan surgawinya. Tak hanya Suzuno, Emi juga datang menakuti mereka dengan kekuatan surgawinya. Saking ketakutannya, maling tersebut sampai mengompol. Kemudian salah satu pencuri itu kabur. Namun di tengah pelariannya, maling tersebut dihadang oleh Mausama yang mulai berubah menjadi Raja Iblis Satan. 運が悪かった。生きるために奪った。てめえらは心根の腐った負の感情をな、傷つけた代償はこれからてめえ俺たちみたいにな。 Beralih ke mobil, Nenek Cican memberitahu mereka kalau dulu juga ada orang seperti Mausama dan yang lain. Namun sekarang sudah zaman canggih dan aman. Jadi orang yang terlahir dengan kekuatan mistis seperti mereka tidak diperlukan lagi. Dan kasus maling sayuran ini pun selesai. Singkat cerita, di apartemen yang lama, Mausama dan Emi dikirimi paket oleh Kazuma. Asia yang melihat pemberian itu sangat berterima kasih sebab itu bisa menghemat pengeluaran mereka. Namun, kulkas mereka tidak bisa memuat semua itu. Kemudian, Mausama berterima kasih ke keluarga Cican di sana. Dan kasus maling sayur ini sudah terekspos di media sosial. Dan alasan para maling itu mencuri hanyalah untuk mencari uang supaya mereka bisa liburan. Dan film ini pun bersambung. Belum cuy. Di akhir film, Emi kebingungan menaruh sayuran di mana. Di belakang ada Alex Ramus yang berbicara dengan boneka beruangnya. Kalau mamanya bukan pembunuh beruang. Sontak, Emi yang mendengar itu marah kepada Mausama. Sebelumnya, Emi dan Suzuno pernah berdiskusi tentang kekuatan Mausama yang pulih.
Padahal di daerah itu tidak ada emosi negatif. Oh ya, sebelumnya admin lupa kalau saat berangkat mau sama tanya lain melewati rumah Kappa yang mistis. Lalu Sujuna menjelaskan jika sifat kekaguman dan ketakutan kepada sosok Kappa yang muncul di hati manusia sejak zaman dahulu kuno mungkin bisa menjadi energi sihir untuk mau sama. Nah, dengan kejadian itu, sekarang Emi berhati-hati sebab mau sama bisa berubah menjadi raja iblis kapanpun jika mendapatkan kekuatan penuh meskipun di negara Jepang. Tak lama kemudian, Emerata menelpon Emi untuk bertanya apakah Layla ada di situ. Dan siapakah Layla? Yaitu Mama Emi. Bersambung cuy. Yo gimana cuy kalau admin merangkum satu episode full kan, satu episode tapi ya sangat admin rinci gitu supaya lama cuy. Nah, apakah kalian setuju jika admin merangkum per episode, atau admin merangkum 2 episode, atau admin merangkum 3 episode? Kalian komen di bawah aja cuy. Sebelum ini upload pasti admin itu cuy melakukan pedoman komunitas dulu cuy. Kok pedoman sih, komunitas cuy. Apakah kalian suka dengan konten 1 episode atau 2 episode atau 3 episode gitu cuy ya. Oke, sesi curhat kali ini admin sangat senang dengan pencapaian admin sekarang, dan atas dukungan kalian semua admin bisa mengupgrade laptop ya, meskipun cuma RAM doang sih. Ya biar bisa sedikit nyaman gitu admin mengeditnya cuy. Dan mungkin next admin jika punya rezeki lagi ya admin akan mengupgrade ke yang lebih baik cuy, supaya bisa merangkum satu season langsung cuy, tidak berepisode-episode. Atau mungkin kalian suka yang berepisode-episode? Tulis di kolom komentar. Oke lah, bye bye.